Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah, saya akan haroman la yusfaka fi hadamun himayatan lil hajj wasadaqa wa'dah asyhadu an la ilaha illallah aqaza ahdah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi haqqaqa lahu hamdah allazi jahadda bilai haqqa jihadihi wa badala juhdah amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapa, saudara-saudaraku jamaah Masjid Jenderal Sudirman Jakarta Pusat World Trade Center, saya di kesempatan ini hadir untuk menyampaikan tausiah zuhur berjamaah, dan nanti setelah usai ceramah ini akan ada pengislaman dua orang saudara kita, saudara Bapak Dede Mikhail dengan akhwat Ibu Apriza. Kebetulan satu nasib, saya juga dulu mantan kafir sama. Jadi kita ini orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh kehendak manusia. Jadi kata mu'allaf itu kalau boleh tidak usah dipakai, karena mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Pak Dede ini mudah-mudahan tidak ada yang bujuk. Enggak ada yang bujuk Pak Dede. Bagus. Berarti bukan mu'allaf, muhtadin. Karena yang kita cari sekarang ini bukan kuantitas tapi kualitas. Apalagi kan fenomena Islam dewasa ini sangat-sangat memprihatinkan, khususnya di Indonesia. Dulu waktu saya masih pendeta, saya dulu rektor di UKI Papua, Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia bikin debat pendeta dan ustadz di TV One, Damai Indonesia Aku Dakwah, tapi di TV One Indonesia Lawyers Club itu pendeta-pendeta yang menantang Ustaz Somad tantang saya yang paling tepat. Karena saya Pak Dede mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Jangan Ustaz Somad ditantang persoalan hadis, persoalan Al-Quran terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen. Ini ahlinya. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam, bukan. Kami masuk Islam laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan petunjuk dari kajian ilmiah terkait dengan kebenaran sistematika kontekstualis teologis yang tertuang di dalam Al-Quran. Kumpulan dari segala kitab para nabi itu namanya Al-Quran. Jadi kalau kemarin saya lihat debat Ustaz Somad menjawab di dalam masjid,
Lalu ada, ini kan banyak orang sekarang ini cari makan melalui apa ini? Bukan, saya tidak mengerti itu. YouTube segala macam itu. Kalau mau cari makan, kerja, betul. Imali dunia ka kana kata Yesus abaran wa maliki rotika ka kanaka jus bahasa Yahudi. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yot, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesode, Kofrasi, Simtau. Itu abjad hampir mirip dengan Hijaya. Agama Yahudi bukan agama Samawi. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya begini bunyinya. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad. Ehad itu dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena banyak sekali sinonimisasi antara Arabik dengan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Kalau kita menyebut rumah sembahyang, masjid, dia menyebutnya Bet Tepilah, bukan church, bukan sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat beribadah Katolik Ortodoks atau dalam bahasa kita gereja. Yahudi rumah sembahyang itu disebut dengan Bet Tepilah. Bet Tepilah. Sekali lagi, rumah sembahyang adalah Bet Tepilah. Ini banyak yang mengajarkan keliru. Katanya sinagoge itu tempat sembahyang Yahudi. Yahudi agamanya bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya tadi atau kredonya, syahadatnya tadi. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itu dalam kitab El-Hadebarim, Torah, Nebiim, Ketubim. Nah, ini bahasa kitab orang Yahudi. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Lengkap di dalam Islam ini, segala macam kompetensi ilmu. Orang dipanggil Ustadz, Masya Allah, kemampuannya di atas rata-rata Ustadz itu. Subhanallah. Jadi kami dikasih hidayah ini karena penelitian ilmiah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Tendensi apa? Interest apa? Kepentingan apa untuk kami masuk Islam? Enggak ada. Secara finansial di sana lebih hebat. Betul. Di sana digaji, pendeta digaji, jangankan rektor. Pendeta mimpin jemaat saja digaji. Kalau imam ya enggak, makanya kalau saya ke masjid kebanyakan imam itu kurus dan kecil. Kan tidak digaji tuh imam itu. Afwan, Mam. Tapi ini gemuk ini. Ini juga imam Pak polisi ini. Enjoy. Take it easy. Buat biasa. Itu pakai pistol di samping ini. Jangan khawatir komandan, bukan radikal ini. Begitu. Kita ini masuk Islam karena Allah. Penelitian ilmiah, kaji tentang kebenaran. Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Rocky Gerung dilapor di Mabes Polri, begitu ya? Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu ya? Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afriza, berarti se-Jabodetabek sudah 3.873 dengan Pak Dede hari ini. Sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Belumnya di Sulawesi sana, Manado yang tadinya 0,18%, periksa aja di Google. Manado kelahiran saya, tempat kampung halaman saya. 5% persentase umat Islam di Manado. Buka aja di Google, persentase umat Islam di Manado 51%, makanya dia panas betul itu. Ini ketambahan lagi 2 jiwa masuk Islam. Alhamdulillah, bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke dalam kami. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar.
itu pendeta gila, jangan percaya. Fitnah, biasa. Dedi saja dipitnah kok, badan besar, menangis. Deddy Corbuzier. Memangnya gampang masuk Islam itu? Tidak mudah. Meninggalkan keluarga, dicaci maki, difitnah, dihina, tinggal dibunuh yang tidak. Karena begitu, no pain no gain. Mendapat sukses itu harus dengan penderitaan. Apalagi sukses di akhirat. Itu. Pegang baik-baik. Islam tidak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Jadi jangan bermimpi, jangan berharap bahwa masuk Islam ada jaminan finansial. Enggak ada itu. Tanggalkan semuanya. Tapi bukan berarti bahwa kita masuk Islam kita miskin. Masya Allah. Sedangkan surga saja Allah kasih. Bagaimana harta tidak? Logika terbalik. Makanya kalau ada orang masuk Islam, ada mualaf yang ke masjid-masjid, bawa kartu apa itu? Kartu masuk Islam. Dia datang ke satu masjid, dia minta uang. Itu bukan mualaf, kuwalat. Antum pikir ada juru selamat dalam Islam? Enggak ada, cari selamat masing-masing. Yang dorong sampah pakai kopiah, orang Islam. Jual bakso pakai gerobak, orang Islam. Saya begitu masuk Islam, keluarga di Manado langsung caci maki. Termasuk ayah kandung saya. Kamu lihat nanti Yahya, saya sudah datangi semua pendeta di Manado. Kami mendoakan 3 hari kamu mati. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari. Pokoknya kamu mati Yahya. Memang nama saya Yahya, komandan. Dari sana, nama saya di ijazah. Dulu waktu di Papua, di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu, dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu, bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Wah ini, jadi saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah ustadz sekarang. Ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak Irjen Pol Beni Mokalu, beliau bertanya, apa betul Ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya Jenderal, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak? Karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Kan begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti, beda Pak Dedek. Kalau di Islam ini lihatlah, cuma 5 menit. Masya Allah, tapi keberkahannya. Takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini, sampai kemasukan. Wow. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor Yahya Waloni, bilang Roh Kudus, lapor. Nah ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas, smart. Nggak ada kelas lagi. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam. Pasti ke Islam.